Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Segenap pengasuh atau dewan guru di Pondok Pesantren Al-Ma'tuk dan juga Al-Basam, mobil khusus yang kami hormati moderator Kakanda yang sudah mengizinkan kami untuk bisa bicara di tempat ini. Hadir juga pada kesempatan ini dari kesantrian, Kabit Kesantrian, alhamdulillah, baik dari Al-Ma'tuk maupun Al-Basam, dan juga adik-adikku sekalian, anak-anakku tercinta, pelajar dari pesantren Al-Ma'tuk dan Al-Basam. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan nikmat kepada kita, Allah yang menggerakkan kita, Allah yang mengizinkan kalian berada di sini hari ini, Allah yang masih menyehatkan orang tua kalian di rumah, Allah juga yang memberikan izin kita bertatap muka, bermuajahah, sehingga setiap pagi, setiap hari tidak ada salahnya kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepadanya. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Baik, adik-adikku sekalian, tadi sudah dibaca kurikulumnya, ya, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka kita harus ta'aruf. Tadi sedikit sudah disampaikan. Ini mudah-mudahan tidak menjadi ujub, tidak menjadi kesombongan, tapi setidaknya hal ini menandakan bahwa saya pernah berada di posisi kalian. Saya pernah menjadi bagaimana menjadi siswa MTS di sekolah, di pesantren. Bahkan dulu ketika saya pesantren, kalian sekarang banyak temannya. Saya jadi santri itu kelas 1 MTS itu di tengah santri-santri senior, dan saya paling junior. Saya kena bully dulu, sering disebut dulu, kita kenal film Boboho ya. Film Boboho itu paling kecil, paling lucu, sama saja, sama ya. Saat itu sama, sehingga merasakan percis apa yang kalian rasakan. Ya, hanya bedanya ketika MTS kita pulangnya ke pesantren, bukan ke rumah. Antara sekolah dan pesantren berbeda. Jadi pagi-pagi berangkat, pulang ke pesantren, gitu setiap hari. Dan dulu belum ada laundry, kita cuci sendiri. Karena sejatinya pendidikan di pesantren itu untuk kemandirian. Kita cuci sendiri, kita setrika sendiri, kita menyiapkan baju sendiri, datang ke sekolah juga kita sendiri, dan betul-betul dianggap harus sudah dewasa dan menyesuaikan diri. Dianggapnya dewasa. Ya. Dan mungkin hari ini juga kenapa orang tua kalian memasukkan ke sini, diantaranya untuk kemandirian. Ingat ya, kalian jangan merasa bahwa hari ini pendidikan pesantren itu menjadi semacam ada isu-isu seolah dibuang dari, tidak. Justru hari ini pesantren itu masih metode pendidikan terbaik. Kenapa? Karena di pesantren bukan hanya ditransfer ke knowledge, bukan hanya ditransfer ilmu pengetahuan, tapi yang lebih penting dari itu, di pesantren ada transfer akhlak. Kalau sekolah umum, di sekolah kita belajar tentang etika. Bagaimana kemudian kita belajar doa A, B, C. Pulang ke rumah mendapati kenyataan orang tua tidak pernah doa. Mendapati kenyataan di rumah itu tidak sesuai dengan ekspektasi dengan apa yang dipelajari di sekolah. Sehingga akhirnya apa yang menjadi transferan ilmu pengetahuan itu tidak nerap. Beda dengan di pesantren. Kalian 1 kali 24 jam ada di tempat ini. Transfer pengetahuannya di sekolah.
Lalu transfer akhlaknya kapan? Melihat guru-guru kalian. Dulu saya masih ingat bagaimana guru saya itu dulu jam 3 bangun pagi. Jadi nggak usah disuruh lagi karena sudah mencontoh guru. Kalau jam 3 ini tahajud. Kita masih ingat bagaimana dulu guru itu menerima tamu dengan sopan santunnya. Kita masih ingat bagaimana dulu guru itu memberlakukan santri-santrinya. Dulu di zaman saya gak banyak peraturan. Cuma saya masih ingat pesan guru saya itu. Kalian mau lakukan apapun di pesantren silakan. Tapi ingat, waktu ngaji, waktu sholat berjamaah. Jangan tinggalkan dua hal itu. Ini saya masih ingat. Sehingga kemudian semuanya dewasa. Ya, kalau sekarang memang kita terkurung luar biasa ya, karena memang tantangannya pun berbeda. Dulu saya belum ada handphone, sekarang kalian sudah ada handphone. Ya, dulu kita juga, dan tentu saja tiap zaman itu akan berbeda. Hanya ingin saya sampaikan di sini, yuk saya pun pernah seperti kalian. Insya Allah jangan pernah merasa risih di pesantren, karena justru inilah privilege yang paling baik. Anda akan mengenang pesantren sebagai sebuah pendidikan yang memang menjadi keberuntungan. Artinya apa? Nanti suatu saat betapa beruntungnya ternyata orang tua kita tidak salah memasukkan kita ke pesantren. Insya Allah. Lalu kemudian saya pun masuk kepolisian. Apa pentingnya orang bisa nggak dari pesantren masuk? Bisa. Ini contohnya. Meskipun dulu karena saya MA-nya ini MAPK, programnya keagamaan khusus. Ya, jadi yang 80%-nya ini pelajaran agama. Sempat ditanyakan ijazahnya IPA atau IPS. Dan saya sempat tidak masuk di STIS, ilmu statistik. Saya tes lulus di Jakarta Timur, ilmu statistik. Pas dilihat di ijazah MAPK, MAKN, Madrasah Aliyah Program Keagamaan. Sehingga akhirnya tidak diterima. Di polisi pun sempat ditanyakan, tapi kemudian masih bisa masuk karena statusnya negeri. Waktu itu Madrasah Aliyah Program Keagamaan Darussalam Ciamis, programnya keagamaan. Sehingga alhamdulillah bisa masuk di kepolisian. Apa bedanya lulusan pondok dengan orang-orang yang terbiasa tidak mondok? Bedanya ketika pendidikan kita sudah terbiasa jauh dari orang tua. Kita sudah terbiasa mengurus diri sendiri. Masih banyak yang pendidikan Polri akhirnya dia bingung, ya, masih nangis. Percis seperti kalian saat sekarang ditinggal oleh orang tua. Untungnya di pesantren itu sudah dulu berlalu. Ketika masuk Polri kita sudah terbiasa. Di pendidikan Polri kita pun sudah terbiasa. Kelebihan dari pesantren apa? Kita bisa jadi imam. Kelebihan dari pesantren apa? Kita bisa jadi khotib. Makanya di pesantren ini nanti kan ada praktek imam dan khotib kalau kelas 12. Ini keberuntungan, ya, ada nilai plus, sehingga sejatinya kalian ini beruntung ada di pesantren. Jangan pernah mengeluh. Cukup kalian doakan orang tua kalian dari sini, karena hati kalian dengan hati orang tua itu terpaut. Kalau di sininya kalian sering bersedih, itu kena ke hati orang tua kalian. Maka di sininya dibikin happy, di sininya dibikin bahagia. Di sininya dibikin senang. Makan sudah ada, mandi sudah ada, belajar tinggal belajar. Kurang apa lagi coba? Ya, kalian tinggal kurang apa coba? Tiap hari main bola, betul tidak? Main basket. Kata kelas 1, Pak, katanya lapangnya dikuasai kelas 3. Ini ngalah dong, ya. Gak apa-apa. Ya kan kalian juga akan jadi kelas 3. Waktu mereka kelas 3 juga sama. Artinya apa? Bermain di posisinya masing-masing. Kalau saat ini kalian kelas 1, yes, mungkin suatu saat juga saya akan jadi kelas 3. Tapi jangan mencontoh yang buruknya. Oke ya, paham ya? Lalu apa hubungannya dengan bullying ini? Tentu ini menjadi hal yang kekinian. Bullying dulu mungkin pernah terjadi, tapi hari ini caranya itu yang kemudian berbeda. Terkadang dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, ini malah di beberapa tempat itu direkam. Beberapa kasus di kota Sukabumi,
bullying ini termasuk di pesantren ada pernah terjadi. Ini biasanya tidak sampai diekspos keluar. Kenapa? Karena ini bisa menjadi aib buat pesantren itu sendiri atau buat sekolah itu sendiri. Paling satu yang populer itu di salah satu sekolah di kota Sukabumi swasta yang berbasis agama tapi bukan agama Islam. Karena laporan dari September, Oktober baru terbuka. Ya, ini luar biasa sampai patah tulang. Dibiarkan terus menerus, efeknya luar biasa sampai ke tingkat nasional di Sukabumi. Yang kecil-kecil terlalu banyak. Ini kenapa? Harus diingatkan. Harus diingatkan dari mana? Salah satunya dengan langkah-langkah preemptif. Hari ini kalian masuk pesantren. Ada yang dari Jakarta, Jabodetabek, dengan adat istiadat Jakartanya. Ada yang dari luar Pulau Jawa. Ada yang asli orang Sukabumi. Ada yang kemudian dari Jawa Timur, Jawa Tengah, masuk dengan budaya yang berbeda, terutama anak-anak ini nih. Dulu saya masih ingat ketika pesantren di Ciamis, saya kelas 1, kelas 10, ya. Ada teman saya dari Mauk, Tangerang, ada yang dari Mauk, Tangerang. Kalau kita makan itu biasanya makan ke kantin. Nasinya disiapkan oleh kelas 12. Kelas 12-nya banyak orang Sunda. Ini orang Mauk Tangerang. Dia datang ngambil nasi dengan bahasa dia. Bahasanya apa? Mau ngambil kejo cenanya. Kan kasar. Kalau dalam Sunda itu kasar dulu. Hampir-hampir kemudian menjadi korban daripada kekerasan kelas 12 ini. Padahal tidak ada maksud untuk meremehkan kelas 12 ini. Bisa jadi kalian pun seperti itu hari ini. Sebenarnya bukan mau membuli, sebenarnya bukan mau melakukan sesuatu tindakan yang meremehkan, tapi karena budaya yang berbeda. Misalkan gue dalam bahasa Betawi itu biasa, tapi kemudian ketika gue ngomongnya di orang Sunda kayaknya sedikit kasar. Kan gitu. Ini hal-hal yang seperti ini harus dipermaklumkan. Ya, kecuali kalau kemudian nanti hal-hal yang tidak sama ini nanti sudah merujuk kepada kekerasan, ya, dan lain sebagainya yang akan kita sampaikan hari ini. Ya, baik ya. Bismillah. Ini masalah serius. Apa sih bullying itu? Ya, di sini diartikan bullying berasal dari kata bully, artinya penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia seringkali dipakai masyarakat untuk menggambarkan fenomena bullying, di antaranya adalah penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, ataupun intimidasi. Ini apa bullying ini? Penggertakan, atau istilahnya perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, intimidasi. Intinya apa? Dilakukan dari yang kuat ke yang lemah. Ya, lihat ada berapa jenis? Ada 4 jenis. Di antaranya yang pertama pembulian verbal. Ya, saya sambil berdiri ya. Verbal itu apa? Melakukan penghinaan dengan olok-olok, dengan kata-kata. Ya, dengan kata-kata. Lihat, seperti mengolok, mengejek, atau menyebar rumor. Ini sering terjadi. Padahal agama kita mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin. Tidak boleh kita saling mengolok-olok. Bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik dibanding dengan yang mengolok-olok. Dalam agama haram. Dalam etika tidak diperbolehkan. Dalam sumber tata hukum negara nanti pun hal mengolok-olok ini bisa menjadi hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, contohnya mengolok-olok apa? Nyebut orang, atau misalkan manggil orang tuanya, atau kemudian fisik, atau kemudian warna kulit.
Toh semua orang tidak sempurna. Toh semua orang berbeda. Allah sudah menciptakan, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami telah menjadikan di antara kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, qabaila, kabilah-kabilah, lita'arafu, supaya kalian bisa saling mengenal. Nah, ini pesantren miniatur negara. Pesantren ini miniatur kehidupan yang sebenarnya. Kalian akan menemui kekecewaan, iya. Menemui kebahagiaan, iya. Teman dekat, iya. Kadang-kadang lawan, iya. Tapi disinilah kita tempatnya belajar. Ya. Maka yang pertama lihat, verbal, mengolok-olok, mengejek atau menyebar rumor. Ini tidak boleh karena termasuk jenis pembulian. Jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Ya. Ini yang pertama. Lihat. Yang kedua, pembulian di sini ada berbentuk fisik. Seperti mendorong, memukul, atau mengambil barang milik orang lain. Contoh, saya kan gak ngambil, tapi gayungnya diambil dipakai mandi, gak kasih tahu sama pemiliknya. Ini bisa masuk gosob. Tahu gosob? Apa hukum fikihnya? Ada kan di takrib itu bab gosob. Gak boleh nggak? Karena takut kita terlambat, ada sendal orang, akhirnya kita bawa. Yang penting nyelamatin diri sendiri. Akhirnya teman yang punya sendalnya dihukum sama Osma. Kenapa? Dia nyari sendalnya nggak ada. Ada yang gitu? Dia sedang mementingkan diri sendiri, sementara dia mencelakakan orang. Tahu nggak akhlak sahabat? Akhlak sahabat itu isar. Bagaimana isar itu? Mementingkan orang lain sebelum dirinya. Kisah yang 3 orang mau meninggal dunia, lalu kemudian ada 1 gelas air dikasih ke si A. Kata sahabat yang si A, lebih baik untuk si B, karena si B ini mau meninggal dunia. Kata si B, sudah dikasih ke si B, si C dulu, karena si C lebih parah keadaannya. Pas mau ke si C mending si A dulu. Si A itu lebih parah keadaannya. Balik lagi ke si A sudah meninggal dunia. Balik lagi ke si B meninggal dunia. Si C pun meninggal dunia. Tidak keburu. Kenapa? Isar, mereka lebih mementingkan orang lain. Kita kadang-kadang lebih mementingkan diri sendiri karena takut dihukum, sendal orang dibawa. Karena takut dihukum, peci orang dibawa. Pas diperiksa, siapa yang gak pakai peci? Ada peci di lemari temannya, bawa. Ini juga sama. Akhirnya apa? Saya nggak betah mah, bilang ke orang tuanya. Kenapa? Baju hilang terus. Tuh. Ini kalian tidak sadar, itu dosa jariah. Dipakai pun tidak berkah. Ingat, ya, gimana tuh hukumnya? Sholat tapi pakai sendal orang. Sholat tapi pakai baju orang nggak izin. Sama dengan kita ngepel tapi dengan lapel yang kotor. Kira-kira jadi bersih tidak? Maka hati-hati. Nih, fisik, mendorong, memukul. Hati-hati. Awalnya apa? Dari kata-kata, nyebutan. Di kelas lagi iseng, nyebut. Akhirnya lagi emosi orangnya, akhirnya pukul. Gak terima, berantem. Akhirnya pelanggaran. 120 poin. Itu bisa pulang. Loh. Ya? Iya kan? Pelanggaran berat. Rugi gak? Awalnya dari apa? Dari verbal, dari kata-kata. Gimana caranya supaya kita tidak disibukkan verbal? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satu penyebab dosa itu apa? Karena kita punya waktu luang.
Artinya ketika kita punya waktu luang, akhirnya kita bercanda. Maka kalau tidak mau seperti ini, terlibat seperti ini, sibukkan diri kita dengan kebaikan. Ya, ketika ada waktu-waktu luang, ya, sibukkan dengan kebaikan. Baik misalkan baca Quran, hafalan Quran, tilawah Quran, atau olahraga, sehingga kita tidak disibukkan dengan mencaci maki orang lain. Dua, yang ketiga, bullying ini relasional, berarti mengabaikan, mengucilkan, atau memfitnah. Awas, jangan sampai ketika ada temannya yang kemudian temannya ini karena dia sedih, ini kelas 1, kelas 7, dia masih sedih karena baru masuk pesantren. Jangan sampai diajak, termasuk karena di sini disiplin. Nih kelas 1 ya. Kalau misalkan ada peluit atau apa sekarang, atau tanda bel sholat, bangunkan temannya, jangan dibiarkan. Bisa jadi di antara kalian ini memang ada yang sulit bangun. Bangunkan. Tuh teman yang kiri kanan, bangunkan. Jangan dibiarkan. Balik lagi, mentingin diri sendiri. Enggak, ingatkan. Kecuali kalau sudah tidak bisa diingat. Karena ada saja orang yang kemudian dia tidak mau sebenarnya untuk meninggalkan berjamaah, tapi kemudian dia tertidur di atas kasurnya, dia tidak terdengar, dan temannya pun tidak memperhatikan. Akhirnya perasaannya apa? Kok saya merasa dikucilkan? Ya, meskipun itu bukan salah kalian, tapi inilah kehidupan pesantren. Yuk sama-sama. Jangan seneng kalau teman dihukum tuh. Jangan senang kalau kita berprestasi sendiri, pengennya baik sendiri. Jangan. Ya, biarin dia tidur, apalagi saingan. Dia ranking 1, saya ranking 2. Pas ranking 1-nya ketiduran, biarin dia nggak masuk, biar nanti tidak dapat nilai. Ini dolim. Ada yang gitu? Biasanya nih yang jago-jago itu, yang pintar-pintar itu nggak mau kesaingan juga tuh. Ya, kadang nilai solidaritas itu ada di tingkatan-tingkatan. Aduh, kasihan teman saya. Bangunkan bareng-bareng, ilmu tidak akan tertukar. Jangan kalian karena takut tersaingi, kita lagi ngapalin, teman kita ketiduran, gak kita bangunkan, biarin, biar saya jadi ranking 1. Artinya bukan hanya di tingkat yang bawah, di tingkat yang atas pun bisa jadi tidak seperti itu. Kita kompetitif tapi maju bersama, insya Allah. Maka kalian kalau sering mengingatkan, nanti suatu saat kalian sukses, pasti nanti kalian itu mengingat, oh dia yang suka mengingatkan saya, dia yang suka bangunkan saya untuk tahajud, dia yang suka bangunkan saya duhur ke asar untuk sholat asar, sehingga saya tidak pernah ditakjir oleh Osma. Ini baik ya. Kemudian yang keempat, bully secara elektronik ya, seperti intimidasi melalui media digital atau media sosial. Hati-hati. Mungkin kalian di sini alhamdulillah tidak diperkenankan bawa handphone, tapi pulangnya ke rumah hati-hati, karena mulutmu harimaumu itu bisa berganti menjadi jempolmu harimaumu. Karena kita tidak disibukkan dengan tilawah di rumah, kalian asik berselancar di media sosial, di TikTok, di Facebook, di Instagram, semuanya. Akhirnya apa? Karena disibukkan dengan hal itu, kalian komentar sembarangan. Tahun kemarin terjadi, ada kelas 2 MTS di kota Sukabumi yang dia nulis status melecehkan Nabi Muhammad SAW. Untungnya itu keburu di kita ini kan ya, tidak terlalu meluas. Ini luar biasa ya, melecehkan di status WA ya, naudzubillahi min dalik, padahal anak MTS tahun kemarin, tapi tidak sampai booming. Kenapa? Karena kebodohan dia dalam menggunakan media sosial. Kapan itu terjadinya? Kalau kalian liburan, hati-hati dengan handphone kalian. Kenapa kita bisa kemudian salah ketik? Karena kita disibukkan dengan media sosial. Kalau baca Quran 10 menit kalian bosan,
Tapi kalau main handphone berjam-jam, main TikTok berjam-jam, scroll sana scroll sini, adzan berkumandang, terkadang melalaikan kalian. Kemarin liburan gitu nggak? Rusak tidak? Ya, makanya kuncinya sibukkan dengan kebaikan. Baik, nih ya. Bullying di sekolah adalah penindasan yang dilakukan terhadap teman sebaya yang dianggap lebih lemah. Apa dampaknya nih terhadap santri? Saya bicara secara ini dulu santri. Nih, apa dampaknya bagi korban bullying? Secara psikologis, menurunkan kepercayaan diri. Ketika ada orang-orang yang dikucilkan, di kamar kalian dikucilkan, teman kalian dikucilkan, tidak diajak main bola, ini menurunkan kepercayaan diri. Pengennya apa? Kalian kan ini jauh, pengennya pulang, pengennya pindah pesantren, pindah sekolah. Padahal ini dinamika ujian mental. Ada yang ingin pindah pesantren? Kadang-kadang baru pertama udah bilang sabar. Ya, wastobarin, syarat mencari ilmu itu sabar. Saya pesantren sampai 8 tahun, 9 tahun, sabar. Dan belum selesai sampai sekarang. Terus mencari ilmu, sabar, gak akan pernah ada selesai. Kenapa? Karena ilmu itu sampai meninggal kita wajib mencari ilmu itu. Kenapa? Karena ilmu Allah itu luas. Lihat dalam surat Kahfi itu kan. Kalau kemudian tinta itu lautan menjadi tintanya, pohon-pohon menjadi penanya, kalian tidak mungkin bisa menulis ilmu Allah. Lebih dulu umur kita dibanding dengan kita menguasai ilmu Allah. Makanya kita diwajibkan mencari ilmu sepanjang waktu. Ya, sabar. Nah, kenapa orang santri tidak percaya diri? Karena tadi dibully, Pak. Ya. Tidak nyaman, Pak, di pesantrennya. Tidak nyaman kakak kelasnya. Saya mau main bola, ngalahlah kakak kelas. Kalian kan merasakan. Pas mau main bola, kelas tilu deui. Nah, sekarang adanya kalian, maka harus empati. Kasih kesempatan seminggu itu. 1 hari kelas 7, 1 hari kelas 8. Ini karena paling besar, saya lagi. Kamu jangan main. Nah, ini membuat percaya diri. Berbagilah ya. Yang kedua, depresi, cemas, merasa dianaktirikan, ya. Apalagi orang yang introvert. Apa? Introvert itu dia kemudian diam, diambil sendiri. Makanya kenapa tuh ada pembimbing kamar? Kalian cerita, ya. Ada orang yang introvert, sabunnya diambil, gayungnya diambil, mau bilang bingung, yang ngambilnya kelas 3. Tapi ini nggak sekamar ya, sekarang satu kamar sama. Atau misalkan mau diambil karena misalkan orang suka bumi, orang dekat, orang tuanya datang terus, misalkan takut. Ada kepembimbing kamar, ada ketua kamar, kamu sampaikan baik-baik. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena kita sedang menuntut hak, bukan cengeng. Beda antara kemudian kita tajasus, mencari-cari kesalahan orang, dengan kita mengambil hak kita itu sendiri. Awas. Kan ada yang bilang, lapor, main lapor. Nah, biasanya di santri gitu tuh. Main lapor, dasar comel. Enggak. Ada tajasus yang tidak boleh mencari-cari kesalahan orang. Ada di mana saatnya kita sedang menegakkan hak kita. Ya. Baju diambil orang, ini hilang, sampaikan ke pembimbingnya. Pak, saya mohon maaf, tidak nuduh. Apalagi di sini saya yakin CCTV di mana-mana. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Kalian datang ke pesantren ini sedang belajar bagaimana kalian menyelesaikan masalah sendiri. Karena nanti kalian dewasa, hidup ini untuk menyelesaikan masalah. Dan hari ini kalian sedang didewasakan. Ya, ini depresi, kecemasan. Kemudian dampak bullying terhadap santri, fisik. Bisa jadi luka atau sakit kepala terus. Sakit kepala, migrain saja ya bawaannya. Pengennya tuh atau gangguan tidur.
Tidur terus ya, daripada pusing atau tidak bisa tidur. Ya, galau, gundah gulana. Akhirnya ceritanya ke orang, curhat, curhat, curhat. Ujungnya apa? Mah gak betah. Ini efeknya untuk santri. Ya, kalau kalian yang merasakan ini hari ini, sabar. Sabar. Badai pasti berlalu. Kalian akan jadi senior sebentar lagi. Ya, sabar. Ini kelas 3 ini saya tahu. Saya ketemu di penghujung ketika mereka masih kelas 7. Sekarang sudah kelas 3. Beda langkahnya juga. Ada juniornya. Beda kan langkahnya ini. Hati-hati, sama aja. Kita masih santri. Terkadang karena sudah mulai dewasa, naik kelas SMA, merasa lebih senior lagi. Apa sama kita itu? Ya, mampu ngajak-ngajak adik-adik kelasnya. Yuk, biasanya juga kita gini. Kalau begini mah seperti ini. Ini hati-hati, jangan ajarin adik-adiknya yang buruk-buruk. Ya. Nah, gangguan tidur. Kemudian secara sosial, kesulitan berinteraksi. Bahkan dia menarik diri. Atau kemudian nantinya terlihat dalam masalah akademik. Lihat nilainya. Ya. Gak apa-apa kalau kalian nanti semester 1 atau tengah semester ini masih naik turun. Kenapa? Karena masih menyesuaikan diri dengan lingkungan kalian yang baru. Ya. Kalian masih kemudian menyesuaikan masalah makan. Kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang di rumah. Sabar. Ya, sabar. Lihat sekarang kelas 3 tuh gemuk-gemuk. Dulu mah sama ya. Kenapa nggak makan? Meninggal barokah. Kenapa nggak ini? Mending. Tapi sekarang mah jangankan ya jatah orang tuanya diambil, di al barokah juga sama. Jadi double kadang-kadang. Karena sudah nyaman. Insya Allah ya. Ini dampaknya. Hati ya. Ada yang beruntung dengan ini? Tidak. Semua merugikan. Baik. Faktor-faktor penyebab bullying di lingkungan pesantren. Apa faktornya? Kurangnya pengawasan lingkungan pesantren. Saya lihat di sini, alhamdulillah. Untuk di Al-Matuk, alhamdulillah. Saya sempat berpikir, kenapa bangunan itu di sebelah sana, di sebelah sini, lurus gitu, tengahnya kosong. Karena ternyata yang saya tahu di beberapa kasus di pesantren lain, terjadi pembulian itu karena lingkungannya yang kemudian bisa dilakukan pembulian. Ada satu orang santri, dia pulang jam 12 malam, kabur. Bilangnya dibully. Pas saya tanya, kamu kenapa? Dibully. Dibulinya di mana? Di dekat masjid ada yang ini tempatnya itu tersudut, tidak ketahuan oleh pembimbing. Akhirnya di sana. Nah, alhamdulillah Al-Matuk ini terjawab kenapa lurus, tidak ada kemudian ruang-ruang sempit yang bisa dilakukan untuk merokok, tidak bisa dilakukan pembulian atau penghakiman kepada junior-junior. Ini bagus. Masih ada? Enggak ya? Masih ada? Masih ada? Ini sudah terbuka gini masih ada? Ada ya? Ya mudah-mudahan aja kalian cepat sadar ya. Ya bisa saja terjadi karena kan orang kita ini mengawasi terbatas. Ya, bisa jadi di kelas saat jam malam kan sepi tuh. Bisa jadi di kantin, bisa jadi di asrama. Tapi mudah-mudahan kemudian kita akan selalu ini. Nah, ini yang pertama. Maka bagus pesantren sekarang dibuka. Kemudian CCTV di mana-mana. Ini luar biasa. Ingat ya, dan yang paling penting pengawasan terbaik adalah bahwa di kita ini ada Rokib dan Atid. Di kita ini ada malaikat hafadhoh. Ingat ya, bisa jadi kalian ini guru tidak tahu, mudir am tidak tahu, kabid kesantrian tidak tahu. Tapi ingat, malaikat itu tahu apa yang kalian lakukan. Bisa jadi kalian hari ini bawa pape. Ayo, ada. Bisa jadi pemeriksaan itu lolos.
Tapi ingat, kebohongan yang kalian buat itu setidaknya kalian sedang belajar untuk berbohong terus. Berarti Anda tidak jujur sama diri sendiri. Innallaha la yadil qaumal kadzibin. Allah tidak akan pernah memberi hidayah orang-orang yang mendustai dirinya sendiri. Ya. Anda masukin celana pendek ke pesantren. Bisa jadi guru tidak tahu. Bisa jadi yang meriksa cuma asal. Bisa jadi semuanya orang tua juga kemudian tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Anda membawa handphone. Bisa jadi guru tidak tahu. Tapi setidaknya Anda sedang berbohong dengan diri sendiri. Dan ini mental yang tidak boleh dikembangkan. Ada yang bawa pape? Ada yang bawa pape? Madarat, ya. 150 poinnya. Ya, awas ya. Jangan takut sama poin, tapi takut bahwa ada malaikat yang mencatat. Ya. Oke ya. Apa mau dibuktikan? Ya. Bismillah ya. Karena kita juga di sini insya Allah ya, pesantren ini kolaboratif dengan kepolisian. Sehingga ketika ada hal-hal yang ini, mana yang harus ditindaklanjuti, mana yang bisa diselesaikan, insya Allah. Lanjut. Ini yang sudah parah. Ini contoh-contoh pelajar. Kalian beruntung. Di mana? Di pesantren. Ya. Ketika di luaran sana, ini sudah merajalela. Ya. Yang namanya bully itu awalnya bully, tapi kemudian jadi bacok membacok. Awalnya verbal di media sosial. Seperti ini kasus di Lembur Situ itu, dia kemudian janjian jam 12 malam. Itu awalnya dari media sosial. Ya. Nah, ini contoh-contoh yang awalnya. Artinya Pak, ada nggak pasal pembulian? Pasal pembulian secara khusus itu tidak ada. Tapi efek bully inilah yang menyebabkan kemudian kita berhadapan dengan hukum. Ya. Wabillahi min dzalik ya. Nah, ini kalau kita bicara hukum, Pak, kalau ngabuli itu hukumannya apa? Saya ngolok-ngolok orang, secara hukum itu belum ada. Tapi kalau kemudian nanti dia misalkan dari membuli ini dia melakukan pengeroyokan, kelas 1 dikeroyok sama kelas 3, atau kelas 3 dikeroyok sama kelas 1 karena jengkel. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kelas 3-nya petantang petenteng. Dia sombong, bahkan seangkatannya pun tidak. Kemudian sudah tahu bahwa dia itu sombong. Akhirnya coba-coba ke kelas 1. Kelas 1-nya ini pinter-pinter. Bisa saja terjadi. Ya. Apa pengeroyokan 170 KUHP. Apa KUHP itu? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru direvisi dan baru berlaku nanti 2026. Kalau KUHP sekarang ini masih buatan Belanda, baru kemarin direvisi, berlaku 3 Januari 2026. Tapi kita ambil dulu yang kemarin. Ada pasal 170 KUHP. Apa? Keroyok. Keroyok itu apa? Dilakukan bersama-sama, satu lawan banyak. Apa hukumannya? Ada 3 jenis ancamannya. 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun penjara. Pak, kenapa beda? Ini tergantung luka yang diderita oleh yang dikeroyok. Kalau yang dikeroyoknya luka ringan, maka ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Awas, makanya jangan main keroyok. Ya, 1 lawan 1 aja sama. Ya, keroyokan 7 tahun penjara. Kalau yang dikeroyoknya kemudian luka berat, mana luka-luka ringan itu? Misalkan bekas pukulan benda tumpul, ditonjok, pas dipisum ada buktinya. Hasil visum, siapa yang membuktikan? Visum. Visum itu menerangkan ini bekas pukulan benda tumpul, berup misalkan. Nah, luka ringan 7 tahun. Dikeroyok sampai patah 9 tahun. Dikeroyok giginya rontok 9 tahun.
Dikeroyok, memar. Ada nggak? Ada. 2023 itu di pesantren, di beberapa pesantren di Jawa Timur ya, terutama ya. Atau di pesantren yang kemudian itu sempat masuk ke berita nasional. Ini terjadi. Ya, ini terjadi. Biasanya kegiatan apa? Ekstrakurikuler. Misalkan pramuka. Hati-hati. Maka tidak boleh ada hukuman fisik. Tidak boleh ada senior mukul juniornya. Tidak boleh. Di Polri saja saya masuk 2005. Undang-undang Polri itu nomor 2 tahun 2002. Setelah keluar dari ABRI melalui TAP MPR nomor 6 tahun 2000, keluar dari ABRI, maka segala bentuk yang namanya militeristik ditiadakan. Mulailah transisi di masa saya. Awalnya harus dipukul, ini sudah mulai transisi sampai akhirnya sekarang ditiadakan. Di Polri-nya ditiadakan, ini malah di sekolah-sekolah kedinasan yang ada. Ini di sekolah-sekolah boarding yang ada. Kenapa? Biar disiplin katanya. Hati-hati, pengeroyokan itu merugikan. Dia meroyok luka berat 9 tahun. Ngeroyok meninggal dunia 12 tahun. Pak, kalau ngeroyoknya anak-anak gimana? Anak-anak itu dalam bahasa hukum ada yang disebut ABH. ABH itu apa? Anak berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum itu dua. Bisa jadi pelaku, bisa jadi korban. Ya, bisa jadi pelaku, bisa jadi korban. Ketika dia jadi pelaku, maka ancaman hukumannya itu setengah dari yang dituntut. Jadi kalau pelajar tawuran, misalkan ngeroyok sampai luka berat, enggak 9 tahun, tapi 4 tahun setengah. Paham ya? Tapi tetap aja berat kan? Kalau sampai meninggal dunia, ngeroyok itu 12 tahun. Nih hati-hati. Ya, karena beda, itu Al-Basam, ini Al-Matuk, main keroyok, gak boleh. Ya, bisa nggak terjadi? Bisa. Dulu saya beda, saya keagamaan. Ya saingannya dengan man biasa gitu kan di sekolah saya dulu. Sempat terjadi seperti itu. Dan itu belum ngerti. Kenapa dilakukan? Belum ngerti. Sekarang dikasih tahu, nih kalau main keroyok itu ini hukumannya ya. Kemudian ada pasal 351, 352 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa? Penganiayaan. Ini 1 lawan 1. Mukul, jebret, mukul. Pas dipukul, dia nggak enak, laporkan ke polisi. Kata polisi, apa bukti pemukulannya? Ada luka lebam. Gak bisa kemudian luka lebam ini disimpulkan sebagai pukulan, tapi harus dipisum. Dipisum ke rumah sakit, hasilnya benar, ini benda tumpul. Maka akhirnya dia didapat. Penganiayaan berapa tahun? Kalau lukanya ringan, 2 tahun 8 bulan. Lihat ini, 2 tahun 8 bulan. Kalau anak-anak berarti tuntutannya 1 tahun 4 bulan. Orang lain udah lulus, kamu lulus dari Prodeo. Makanya hati-hati. Nih santri-santri baru jangan ngeyel. Ya. Kakak-kakak kalian, Osma, ngingetin kalian itu untuk kalian baik. Supaya kalian baik. Biasanya ini harus ada kerjasama. Osmanya tegas, kemudian kaliannya juga taat. Jangan ngeyel. Osmanya emosi, kaliannya ngeyel. Bisa terjadi itu. Karena kesel, tidur terus, dipukul. Dipukul misalkan. Dia nggak terima laporan, 2 tahun 8 bulan bisa terjadi. Makanya jangan seperti itu. Sekarang hukumannya misalkan ganti sosial, bersih-bersih WC. Hukumannya apa? Ganti misalkan bersih-bersih masjid, beresin sendal. Nih hati-hati nih ya. Dia tiduran di masjid, dia ngobrol di masjid, ganti yang lebih bermanfaat. Apa? Ngepel masjid selama seminggu. Gede pahalanya. Beres ngepel, terima kasih ya kak. Kenapa kamu udah dihukum bilang terima kasih? Aku sudah banyak pahala. Wih, luar biasa kan manfaat. Ya, apalagi anak pesantren, gak ada lagi tuh
penganiayaan. Biasanya penganiayaan terjadi di mana? Kegiatan ekstrakurikuler. Biasanya penganiayaan terjadi di mana? Di kamar yang merupakan privasi. Hati-hati. Ya, kamar itu memang tertutup. Tapi Allah Maha melihat. Malaikat senantiasa menjaga. Ya, kalian bisa saja suatu saat basket, main bola di kamar tidak ketahuan. Tapi ingat, sehebat-hebatnya kalian nyumputin itu, bola tetap aja ketahuan. Benar nggak? Ayah wes yang latihnya, betul? Nah, ini ya makanya ya. Nih, kalau lukanya itu penganiayaan itu misalkan dia sampai luka sedang, seperti tadi gigi, seperti misalkan patah tulang, itu hukumannya 5 tahun. Dianiaya sama seniornya 5 tahun. Kalau kemudian dia penganiayaannya itu sampai meninggal dunia, maka 7 tahun penjara. Dia nganiaya karena dia misalkan ini tidak sengaja dipukul. Kalau memang pukulan itu yang menyebabkan kematian karena pemukulannya misalkan di ulu hati atau di jantung, itu bisa 7 tahun penjara. Maka tidak ada yang enak di penjara itu. Jangankan puluhan tahun, jangankan tahunan, sehari saja tidak enak. Boleh kalian nanti ya kalau mau ada kunjungan ke Polres, saya tunjukkan yang di penjara itu. Di penjara itu nanti ada 2 baju. Ada yang baju biru, ada yang baju oranye. Itu teh bukan Bobotoh sama The Jack, bukan. Ya. Baju biru sama oranye itu bukan. Tapi biasanya untuk membedakan, kalau biru itu tahanan narkotika. Undang-Undang 35 tahun 2009. Kalau oranye itu pidana lain, pidana umum. Biasanya jumlah tahanan narkotik itu lebih banyak dibanding pidana umum. Pidana umum teh pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, pencurian. Itu oranye. Kalau biasanya kalau yang biru itu dibedakan, ini narkotika. Kenapa beda? Karena narkotika itu dia korban, dia pelaku. Tanya ke sana ke dalam, bagaimana? Isinya di sana 6 kamar. 3 kali 3 atau 3 kali 4. Isi satu kamarnya berapa? 20 orang. 15 orang. Tidurnya begini, gak ada yang enak. Ya, makanya kalau sudah masuk penjara apa yang terjadi? Nangis semuanya. Nyesel, keluarganya ditinggalkan. Meskipun di sininya tatoan. Ada yang tato naga, ada yang tato macan, sampai tato Hello Kitty. Masuk penjara mah nangis semuanya ya. Nangis sudah kalau udah masuk penjara mah ya. Itu pelajar-pelajar yang suka tawuran, ayo kamu, berani-beraninya kamu, saya masukin tuh. Cuma dilihatin saja, dilihatin, sudah takut. Makanya jangan pernah, jangan mau berurusan dengan hukum. Ya, hati-hati langkah-langkah kalian. Jangan kalian memukul. Ini hukum KUHP. Gimana kalau hukum Islam? Kalian melukai, bisa jadi kisos, al-anfu bil anfi. Hidung dengan hidung. Ya setidaknya kalau melukai diat. Tahu nggak diatnya luka itu berapa? Sekian ekor unta ukiyah. Bisa jadi berapa? 500 juta misalkan. Mahal. Ya. Makanya hati-hati ya. Kalian kalau bicaranya tentang saya tidak terima, dia sudah melukai, lukai lagi. Naudzubillahi min dzalik ya. Lanjut. Kemudian ada pasal 338 dan 340 KUHP, pembunuhan. 338, 340 itu pembunuhan berencana. Hati-hati. Kalian tahu kasus sekarang yang rame, yang 2016 sekarang rame lagi. Kasus apa? Ya, terlepas dari sekarang kontroversi dan sebagainya, kita tahu bahwa asbabnya itu terlibat apa? Geng motor. Maka sekali lagi, bersyukur kalian masuk pesantren. Bersyukur kalian masuk, karena geng motor itu bukan hanya sekarang anak SMA atau keluar sekolah, SMP sudah pada masuk. Ya, apa yang dilakukan? Mabuk-mabukan. Moonraker, ekstasi dulu. Meskipun secara tata kelola yang namanya geng motor itu sudah jadi ormas hari ini. Tapi kemudian
itunya masih ada saja bendera-benderanya. Ya, ekstasi, Moonraker, kemudian juga GBR. Ini masih banyak. Dan yang paling gak masuk akal, mereka itu senggol bacok. Senggol dikit, bahkan yang gak dikenal malam hari kadang-kadang sembarangan. Ini naudzubillahi min dalik. Ya, mereka sembarangan bacok siapapun. Selama aja. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka mabuk. Kebanyakan karena mereka mabuk. Kalau mabuk akalnya hilang, sehingga mereka kemudian secara tidak sadar mereka pun terkadang membabi buta menyerang siapa saja. Maka pantas di akhir zaman itu banyak pembunuhan al-haraj. Umal haraj al-qatlu, banyak pembunuhan. Bahkan yang dibunuh di akhir zaman itu bi'ayyidan bin kutilat. Dia tidak tahu kenapa dia dibunuh. Kalau dulu dibunuh itu karena dendam. Kalau dibunuh itu ada sebabnya. Sekarang mah orang lagi diam, bacok. A'udzubillahi min dalik. Nah, kalau pembunuhan 338, 340 KUHP itu hukumannya apa? Kalau 340 KUHP itu minimal 20 tahun penjara, maksimal hukuman mati. Dan di Indonesia hukuman matinya memakai apa? Ditembak. Hukuman mati itu beda-beda. Di Arab dipancung. Ada yang suntik mati. Ada yang kemudian dipancung. Beda-beda. Kalau di Indonesia ditembak. Yang ditembak itu biasanya misalkan pasukan Brimob. Ini 10 orang. 10 ini eksekutor Algojo itu tidak tahu dia ngambil senjata. Di antara 10 ini tidak ada yang tahu ada peluru hampa, ada peluru tajam. Kenapa seperti itu kan? Di antara 10 ini paling 3 peluru tajamnya, 7-nya peluru hampa. Kenapa gitu? Supaya tidak trauma, karena kan dia mengeksekusi orang. Ya. Jadi pas 1, 2, 3 tembak 3 saja yang kena. Kenapa? Yang lainnya peluru hampa. Ya. Jadi tidak tahu di antara yang nembak pun tidak tahu peluru saya ada atau tidak. Ya, ini sniper semua. Di Indonesia itu tembak mati. Ya, itu biasanya ya. Tembak mati. Naudzubillahi min. Kemudian ada juga nih pasal 335 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan. Tadi membuli dan sebagainya bisa dilaporkan, bisa. Tapi hati-hati ya. Kemudian juga ada Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang membawa sajam. Dan ini yang paling penting buat kalian. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tadi saya sampaikan, anak di mata hukum ada 2. Anak berhadapan dengan hukum disingkat dengan ABH, ada sebagai pelaku, ada sebagai korban. Maka sebagai pelaku ini beda tata cara penanganannya, gak kayak orang dewasa. Dia kemudian diperiksanya pun beda. Sebagai korban pun sama, ada pendekatan khusus. Karena jangan sampai dia terlibat pidana atau korban daripada tindak pidana rusak mentalnya karena salah menangani, malpraktek dalam penanganan anak. Dan ini ada dalam siapa yang dimaksud anak di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 ini. Yang dimaksud anak itu adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan belum punya anak atau belum menikah. Jadi SMA itu masih anak-anak secara hukum. SMA kelas 1 masih anak-anak, kelas 2 masih anak-anak, kelas 3 masih anak-anak. Sehingga konsekuensinya ketika dia jadi pelaku tuntutannya setengah. Ketika dia jadi korban, misalkan, punten ya, suka ada misalkan pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu bukan hanya bayi di bawah 5 tahun, tapi anak SMA yang dipacari itu pelakunya bisa disebut pelecehan di bawah umur. Hukumannya 15 tahun penjara. Yang memberatkan kalau kalian bully korbannya sesama, ini kan korbannya anak. Kalau diterapkan pasal perlindungan anak, ini bukan lagi 2 tahun 8 bulan, tapi ini bisa jadi 15 tahun. Inilah anak ada di dalam perlindungan anak. 18 tahun
sebelum 18 tahun. Makanya ada tuh dulu di Sukabumi, punten ya, ada namanya si Emon. Si Emon itu predator. Predator dubur. Naudzubillahi min dalik tahun 2014 ya. Itu naudzubillahi min dalik. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia korban daripada perilaku sebelumnya. Dia lakukan lagi ke anak-anak yang lainnya. Naudzubillahi min dalik. Dan karena korbannya anak, dia juga 15 tahun, ya. Hukumannya itu. Ya, naudzubillahi min dalik. Ya, kalau dubur itu kan di dalam Islam hukumannya mati, liwat itu. Nah, nanti kita buka tanya jawab ya. Nah, ini undang-undang perlindungan anak. Ya. Jadi kalian ini termasuk anak-anak. Ya. Oke. Peran pengasuh pesantren, pengawasan, memantau interaksi dan perilaku santri secara konsisten. Awas, kalian nih sama. Ya, saya dengan Ustadz Ari ini sudah kontak. Artinya apa? Kabid kesantrian ya. Kita juga melakukan pengawasan internal. Inilah al-matuk ya. Artinya kalau kalian masih bisa dewasa, kalian bisa menyelesaikan masalah kalian, tidak melakukan pembulian dan lain sebagainya yang tidak menyebabkan tadi berhadapan dengan hukum, selesaikanlah. Ya, minta maaf lah. Ya, suatu saat kalian akan rindu bersama teman kalian. Ketika kalian jadi alumni, waduh ini teman saya. Ketika kalian jadi itu, kali ini teman saya. Ini dulu sama-sama di Sukabumi dan lain sebagainya. Pembinaan, membina hubungan yang positif dan mengembangkan kepribadian santri. Edukasi seperti ini. Ini edukasi diberikan, bukan hanya berhenti di sini. Tapi setiap malam, misalkan ada halakoh, diingatkan kembali. Tidak untunglah kita melakukan pembulian. Tidaklah untunglah kita melakukan misalkan pemalakan atau perpeloncoan, merasa senior, merasa hebat, tidak ada untungnya. Ya, bisa jadi adanya lebih dulu karirnya dibanding dengan kakaknya. Ya, bisa jadi kemudian yang baru masuk ini hafalannya lebih cepat dibanding dengan kita yang sudah lama. Makanya jangan kemudian kita melakukan pembulian ya. Kolaborasi ini penting, melibatkan orang tua dan pihak terkait dalam penanganan kasus bullying. Nah, di sini sudah dibuka. Kalian juga enak sekarang. 2 minggu ada kunjungan. 2 minggu lagi kalian pulang. Artinya di sana kalau perlu cerita, kalian tidak sempat bercerita kepada pengurus, cerita kepada orang tua yang kalian percaya misalkan. Tapi sebaiknya apapun yang kalian alami di sini tidak sampai ke orang tua, karena sejatinya orang tua memasukkan kalian ke sini, kalian bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Ya, kalian bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Tentu dengan bantuan dari guru, bantuan dari senior, bantuan masih banyak yang menyayangi kalian. Ingat, kadang-kadang rasa kita saja seolah-olah semua orang membenci kita. Kadang-kadang hanya perasaan introvert saja seolah-olah orang menjauhi kita. Padahal di balik itu biasanya masih banyak yang mau membantu di antara kita. Baik ya. Nah, ini juga ya, nih alhamdulillah ya. Itu saja mungkin. Nanti kalau ada pertanyaan baik terkait kasus hukum maupun pengalaman kalian di pesantren harus gimana ya, insya Allah ya. Silakan, itu aja dulu. Baik, terima kasih Bapak narasumber kita yang sudah memaparkan secara jelas dan gamblang tentang apa itu bullying, kemudian juga dampaknya bagi pelaku ataupun bagi korban, serta dampak hukumnya. Tadi sudah dijelaskan secara rinci. Sebelum nanti ada sesi tanya jawab, supaya tidak ngantuk dulu, nanti saya akan instruksikan untuk menghirup napas, ya, kemudian lepaskan biar rileks juga. Nanti untuk yang bertanya akan saya berikan voucher, kemudian nanti juga yang menjawab pertanyaan dari narasumber. Vouchernya ini ada 5 ya, jajan sepertinya ke minimarket. 2 untuk yang bertanya, 3 untuk yang menjawab pertanyaan dari narasumber. Ya, kita tarik nafas dulu sebentar semuanya. Ya, ditarik dulu nafasnya. Hembuskan.
Tarik lagi. Hembuskan. Udah ya. Baik. Kalau tadi sudah dipaparkan, kalian tentu pasti sudah menyimak beberapa pernyataan atau narasi dari narasumber. Sekarang siapa yang akan bertanya? Yang akan bertanya itu nanti akan mendapatkan voucher. Tapi untuk adilnya, satu dari Al Ma'tuk dan satu dari Al Basam. Baik, ya, 1, 2, 3, siapa yang mau bertanya dulu? Ingat tadi, ingat. Ini di masjid ya, harap tertib ya. Baik deh, saya berikan kesempatan dulu untuk yang ini dulu. Nanti Al Basam ya. Tadi baru saja disampaikan tidak boleh apa tadi? Tidak boleh gitu kan ya. Adab dan etika kita di dalam masjid. Baik, ada yang bertanya, teman kita, tolong disimak. Sudah. Tolong disimak dan perkenalkan dulu namanya dan kelas serta kamar. Oke. Baik, disimak dulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang Satria Boma, kelas 7D, kamar Mekah 4. Pertanyaannya, apa yang dimaksud rumor? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebentar, tunggu dulu. Satu lagi dari Al Basam. Oke, itu yang pertama nunjuk tuh. Ya, yang itu. Silakan maju ke depan. Ingat, jangan berteriak, jangan ribut. Ayo cepat dari Al Basam. Bisa jalan sini atau pintu keluar kalau itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Rifki Saki. Ya, Kelas 7B. Asal alamat. Sukabumi Cisaat. Bapak narasumber. Tugas polisi apa aja? Ya. Ayo yang pakai ini. Tugas polisi apa aja? Oke. Baik, ditunggu dulu ya. Bisa duduk juga di sini sambil nanti dijawab dulu pertanyaannya. Duduk dulu. Baik, ada dua orang penanya. Ya. Ada dua orang penanya. Yang pertama, apa itu rumors gitu kan? Yang kedua, apa itu tugas polisi? Mungkin ini tertarik menjadi polisi dan kami minta juga kesediaan narasumber. Udah. Karena begini Pak, saya dari BK dengan Ustadz Sutrisna, ada santri yang bercita-cita jadi polisi. Tentu ingin tahu apa syarat-syaratnya, mungkin dari syarat fisik, pendidikan dan sebagainya. Silakan dijawab Bapak narasumber. Baik ya. Udah, tenang. Oke, bisa diam ya. Ini yang pertama sebelum saya jawab, tadi pas kelihatannya yang ngacung banyak kelas 1. Kelas 3 akhirnya dan kelas 2 tadi ngerasa kayak gimana gitu ya. Tapi ingat sekali lagi, hal-hal yang semacam ini jangan dibudayakan ya, tapi kecuali kalau positif. Ya, positif ya. Yang pertama tadi verbal itu menyebar rumor. Artinya menyebar sesuatu yang tidak pasti. Misalkan orang itu difitnah sesuatu yang dia tidak lakukan. Ya, dengan menduga-duga. Ini sebenarnya sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minad dhanni inna ba'dad dhanni ismun. Ya, rumor itu dzan, sangkaan. Karena sebagian sangkaan itu adalah dosa. Jadi berita yang tidak pasti, berita yang kemudian misalkan begini, dalam berdua, si Anu begini, padahal kita tidak tahu. Misalkan si A di kelas kita ini melakukan sesuatu, padahal kita tidak tahu buktinya.
sebagainya. Kita ikut menyebarkan sehingga si A ini merasa terkucilkan. Nah ini bully, ya, ini pembulian. Jadi jangan sampai, maka kita harus tabayun, jangan ikut-ikutan. Karena tadi akibatnya apa buat yang dibully itu? Akibatnya dia namanya menjadi tidak percaya diri, cemas dan lain sebagainya. Itu rumor ya. Jadi rumor itu sesuatu yang belum tentu ada atau berita dusta. Sangkaan-sangkaan. Yang kedua, hello, dengarkan, up ya. Yang kedua, betul tadi saya belum sempat menyampaikan. Apa tugas Polri? Ada yang tahu? Apa tugas Polri? Apa? Bentar. Saya pengen dengar apa? Tugas Polri itu nangkap maling. Terus? Oke, jangan teriak-teriak. Udah. Oke, tenang dulu. Mohon tenang bismillah. semuanya. Biar kondusif. Di antaranya nangkap maling, nilang. Tilang apa? Tilang? Tilang itu singkatan dari apa? Ada yang tahu? Tilang apa? Bisa tenang? Up. Tilang itu bukti pelanggaran. Menangkap maling, nangkap penjahat. Nah ini kalau dalam bahasa undang-undang dinamakan menegakkan hukum. Jadi tugas Polri itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ada 3 tugas polisi nih. Yang pertama, ya, memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Ini yang pertama, memelihara Kamtibmas. Yang kedua, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, menegakkan hukum. Jadi kalau ada tindak pidana kejahatan, polisi lihat, bagi anggota polisi hukumnya wajib. Pak, kalau saya yang lihat tindak kejahatan, misalkan kalian melihat transaksi narkoba, wajib tidak? Untuk orang umum tidak wajib untuk menindak, tapi dia pun boleh menginformasikan kepada pihak yang berwajib. Polisi mah wajib. Kalau ada tindak pidana yang kemudian dibiarkan, maka polisi itu telah zalim, tidak melaksanakan tugasnya. Ya, itu. Jadi apa tadi? 3. Yang pertama, memelihara Kamtib. Jadi sekarang keamanan dalam negeri, kalian aman, bisa pulang pergi dari pesantren ke rumah, kalian aman belajar. Itu tugasnya polisi. Ada TNI, ada Pol. Apa bedanya? Kalau TNI itu pertahanan, menjaga negara dari serangan luar negeri, pertahanan. Kalau Polri itu keamanan dalam negeri. Jadi kalau kita diserang bangsa lain, siapa yang duluan terdepan? TNI. Kemudian dibantu oleh polisi. TNI dan polisi tidak cukup, dibantu oleh masyarakat sipil yang wajib militer. Sebaliknya, kalau pertahanan dalam negeri, yang pertama tampil siapa? Polisi. Misalkan konser, kita diamankan sama polisi. Karena konsernya 100.000 orang, jumlah polisi di Sukabumi cuma 700. Bagaimana? Maka di dalam undang-undang itu dikatakan boleh minta bantuan kepada TNI. Itu ya, keamanan dalam negeri tugas polisi, pertahanan luar negeri itu tugas TNI. Paham ya? Bagaimana jadi polisi? Dengarkan. Ini kenapa jadi rame?
Ya, nih kebiasaan kalian ya. Bagaimana jadi polisi? Polisi itu biasanya ada 3 tingkatan. Ada bisa jadi tamtama, bisa jadi bintara, bisa jadi perwira. Lulusannya ada yang dari SMA, untuk tingkatan itu ada polisi juga sumber sarjana, keahlian. Kalau secara umum dari SMA biasanya yang tidak bisa diganggu gugat tinggi badan. Tinggi badan minimal itu biasanya 165 cm. Ini tak bisa diganggu gugat. Pernah sih ada aturannya yang 160 tapi jarang. Jadi kalau kalian mau jadi polisi, kuatkan tinggi badan minimal di 165. Kalau akpol biasanya 170 ya, lebih tinggi untuk perwira itu. Tapi 165 juga ada sering. Itu untuk polisi laki-laki. Tinggi badan. Yang kedua berat badan. Berat badannya tidak melebihi ketentuan. Tidak overweight. Ini tidak bisa diganggu gugat biasanya. Peraturan yang ini. Kemudian nanti tesnya apa? Akademis, psikotes, kemudian lari 12 menit. Lari 12 menit itu minimal untuk golongan 1 itu harus 3.200 meter atau 3,2 kilo. Kalau misalkan kita di lapang bola itu paling sedikit sekitar lapang bola yang standar ya, itu 8 putaran, itu bagus ya. Jadi kalian lari 12 menit, tandain waktunya di alun-alun kota kalian. Kalau Sukabumi alun-alunnya kecil, cuma 300 meter. Sehingga harus 10 putaran kalau di lap deck itu ya. 10 putaran atau 11 putaran, 12 menit. Ya, push up, kemudian sit up itu 35 menit, 1 menit itu 40 kali. Kemudian push up 1 menit itu 40 kali. Kemudian pull up itu 17 kali. Tuh, yang pull up di sana tuh ada tuh ya. Itu belajar. Saya juga sama. Mau sekolah lagi ke perwira sama tesnya. Maka kalian ini lagi fisik-fisik, sok bentuk dari sekarang ya. Rasulullah tidak menyukai perut buncit. Ya, hati. Dan Rasulullah menyampaikan, tak bully lagi ya. Awas. Dan Rasulullah menyampaikan, mukmin yang kuat itu lebih dicintai dibanding dengan mukmin yang lemah. Baik, itu saja ya. Baik, ini ada voucher 2, Pak. Dipersilakan untuk diberikan kepada tadi yang bertanya. Silakan berdiri lagi. Mungkin ada yang akan mengambil dokumentasinya. Nanti vouchernya menghubungi panitia ya. Kemana? Nanti ke minimarket atau kemana? Baik, sekarang adalah tadi saya tanya jawab, ada pertanyaan dan kami serahkan kepada Bapak narasumber untuk memberikan 3 pertanyaan kepada santri-santri kita. Nanti siapa yang pertama kali mengacungkan tangan maka dia berhak untuk maju ke depan. Ya, kalau benar nanti akan mendapatkan voucher lagi. Baik, silakan kepada Bapak narasumber untuk memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan, satu-satu dulu. Baik ya. Ini mau ke depan dulu apa mau ditanya dulu? Baik ya. Oke. Ini sebutkan undang-undang yang menyebutkan tentang perlindungan anak. Yang mana? Lain ini. Silakan. Ini. Ayo. Udah, Belakang tenang. Ah, itu ya. Ayo maju ke depan, yang ditunjuk tadi silakan maju ke depan. Ayo tadi siapa? Jangan dulu. Ini cepetan naik. Ya, sini. Ayo sini. Diam. Undang-undang perlindungan anak ya. Ayo ke depan. Mana? Oh ini. Ya, ini. Perkenalkan diri dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Raid Zakib dari kelas 9A. Undang-Undang nomor 35 2014. Iya, betul. Ya, luar biasa ini perhatikan ya. Insyaallah. Dari mana? Al-Matuk. Al-Basyar. Silakan dokumentasi mungkin ya. Dari Al-Basam atau Al-Matuk? Ini Al-Basam. Al-Basyar. Oke, Al-Basam. Ya. Ya, subhanallah ya. Silakan kembali lagi. Luar biasa. Udah tertib. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Siap. Oke. Siapkan dulu, siap. Tenang dulu, tenang. Nanti tidak akan ditanya kalau tidak tenang. Tenang. Duduk dulu semuanya. Semuanya Yo, duduk. duduk. Nanti saya pakai ini ya. Ya, bismillah. Udah jangan dulu ngacung nanti nggak bisa lagi ya. Apa? Ini kalau tadi yang menantikan pasti bisa. Apa kepanjangan dari ABH? Yang mana? Aduh, bingung. Yang itu. Mana? Silakan maju. Udah, cukup. ya. Udah, tenang. Tenang, perkenalkan diri dulu. Kelas berapa? Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakdanul Aswasakib dari 7D. Kepanjangannya adalah anak berhadapan hukum. Ah. Terakhir, pertanyaan ketiga. Siap-siap semuanya, tapi tenang dulu. Semua duduk dulu, tidak ada yang berdiri. Duduk dulu semuanya. Nanti Pak narasumbernya bingung menunjuk yang mana. Ya. Terakhir, finalnya nih. Final ya. Kita tahu. Iya, ya. Belum, Tenang. kamu tuh ya. Ya, bahwa tadi pengeroyokan itu pasal 170 KUHP ya. Yang ancamannya adalah bisa 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Ada juga penganiayaan. Itu juga ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan. Kemudian juga 5 tahun dan juga ada 7 tahun. Pertanyaannya, siapa nama Kapolres Sukabumi Kota? Ayo, siapa? Itu ada. Siapa nama Kapolres? Saya juga tidak Ayo, hafal. Oh, maaf, ganti. Shh. Enggak. Pertanyaannya, kalau enggak Kapolres, siapa nama Kapolri lengkap? Oke, siapa nama Kapolri? Ya berarti di pusat ya, di Indonesia, senegara Indonesia Kapolres ini. takut dikit lagi. Kapolri ya? Inisialnya kalau Ini tidak bisa, salah ini. dari Kiri L. lah ya, kiri. Oh, Kapolres gak bisa ini? Oke. Ada yang tahu Kapolres gak? Takut ada yang tahu? Gak ada ya? Ya, pasti gak ada lah. Ini, Oke, silakan maju. bentar. Iya, Kapolri itu kesingkatan dari apa dulu? Kapolri itu. Kepala Polisi Republik Indonesia. Nah, ya, shh, dengarkan. Kapolri itu Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Jadi itu tingkat pusat. Jadi presidennya polisi Kapolri. Kalau di tingkat provinsi, gubernur itu Kapolda. Kalau di tingkat kota kabupaten itu Kapolres. Kalau di tingkat kecamatan itu Kapolsek. Nah, yang saya tanyakan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan pangkatnya ya. Listio Sigit. Ya pangkatnya jenderal. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Iya betul. Iya. Jenderal Pak Polisi. Jenderal Polisi. Kamu orang mana? Depok. Orang Depok. Iya. Bapaknya polisi bukan? Enggak. Oh enggak. Keluarga polisi? Oh enggak. Kau tahu? Sering nonton TV. Sering nonton TV ya, alhamdulillah. Kasih ya. Baik. Masih ada waktu.
Ada yang Senang ya, alhamdulillah ya. Saya lupa tadi ya. Jadi di kepolisian itu tadi tingkatan-tingkatannya sudah tahu. Ingat ya, kalau hari ini kemudian ada sebagian yang taruhlah kasus pindah dan sebagainya, jangan kita kemudian mengeneralisir. Takutnya kita berpaham Khawarij. Tahu Khawarij? Ya, Khawarij itu menyalahkan yang bukan kelompoknya. Awas, hati-hati ya. Artinya di polisi ini ada undang-undangnya, ada aturannya. Kalaupun hari ini ada sesuatu yang tidak beres dari penyelesaian kasus, ya namanya juga manusia, tidak mudah membongkar satu kasus ya. Jadi kalian harus cerdas. Makanya saya ingin dari pesantren itu banyak yang masuk ke kepolisian. Tahun 2019 atau 2020 ada sekitar 83 santri hafid yang masuk Polri jalur khusus tahfidz Quran. Ada yang mau? Ya. Hafid biasanya itu di atas 10 juz ya. Tapi saya harapkan kalau ada mau dari Al-Basam maupun Al-Matuk yang hafal, kuatkan iman kalian, karena justru dari orang-orang yang berjiwa Qurani, dari mereka yang paham Quran itu, kita insya Allah bisa menegakkan aturan dengan sebaik-baiknya, bisa menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, dan bisa melayani masyarakat dengan seadil-adilnya. Itu ya, mudah-mudahan di antara kalian kalau ada yang berminat, silakan hafalkan Quran, kuatkan fisiknya, kuatkan mentalnya, gabung dengan kepolisian. Setiap tahun suka ada pembukaan ya. Tuh. baik. Setelah disampaikan tadi pemaparan, kemudian tadi ada tanya jawab dan kuis, maka dengan demikian berakhirlah acara seminar hari ini. Tapi saya mohon tenang dulu semua, tenang. Saya akan menyampaikan dulu ringkasan dari pertemuan kita hari ini. Kesimpulan dari pemateri, pertama adalah pesantren melatih kemandirian sehingga lulusan pesantren juga terbuka untuk profesi lain. Menjadi polisi pun bisa, contohnya narasumber ya, menjadi polisi atau menjadi tentara dan sebagainya. Menjadi santri tidak menjadi tertutup untuk profesi-profesi yang ada di lingkungan kita. Yang selanjutnya yang disebut dengan bully adalah penindasan, intimidasi, perpeloncoan. Kemudian jenisnya bisa berbentuk verbal, fisik, relasional, dan elektronik. Kemudian bully memberikan dampak yang buruk. Yang pertama adalah psikologi, fisik, dan sosial. Kemudian juga yang terakhir, perilaku bullying akan berkonsekuensi hukum. Atau tadi misalnya bisa hukuman penjara dan bahkan bisa menjadi hukuman mati. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa lebih memahamkan kita tentang pengertian bullying. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah bersedia memberikan materi di sini, juga kepada teman-teman dari Al-Basam, dari Al-Matuk, dari rekan-rekan panitia, juga teman kami dari bimbingan konseling. Untuk kalian yang mungkin akan memiliki masalah-masalah di sini, silakan bisa menghubungi bagian bimbingan konseling. Saya sebagai moderator acara hari ini pamit undur diri dan sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.